Kalau saya berpikirnya beda, ngapain kawin lagi? Udah punya anak, udah punya mantu. Banyak orang yang kawin lagi, anak mantu gak suka sama kita. Wajar Anda ingat, wajar Anda sedih. Normal kalau Anda lupa sama lakinya yang mati, itu abnormal. Antri yang lamar Bu Ratu. Masya Allah masih muda. Anda segede anak saya nomor 2 umurnya. Masih cantik, masih seger, pakai kerudungan berem, onyoy mukanya. Ya banyak yang naksir, wajar. Tapi kita yang boleh memilah dan memilih. Apakah saya mending punya suami lagi atau enggak? Tiap orang berpikirnya berbeda. Boleh jadi yang satu suami meninggal pengen punya suami lagi. Yang satu tidak ingin. Kebutuhannya berbeda, pola berpikirnya berbeda, lingkungannya berbeda, gaya hidupnya pun berbeda. Inilah yang membedakan pemikiran. Kalau Anda memiliki laki silahkan. Minta yang lebih baik dari yang kemarin. Yang lebih ganteng dari yang kemarin. Amin atau cek? Amin. Minta yang lebih sayang daripada kemarin. Amin. Yang bisa mengajak ibadah daripada. Itu yang diinginkan. Ya. Tapi seandainya maaf dalam tanda kutip. Punya anak berapa? 2. Yang gede? Yang gede umur 24 tahun. Yang kecil? Yang kecil umur 18 tahun. Seandainya kita berpikir. Ya udahlah, ngapain suami udah pernah, anak udah punya, ngapain kawin lagi? Ya udah, kita yang punya keputusan, nggak ada urusan Bu. Kalau saya berpikirnya beda, ngapain kawin lagi? Udah punya anak, udah punya mantu, banyak orang yang kawin lagi, anak mantu nggak suka sama kita. Seandainya pun banyak yang lebih muda naksir kita, kita mikir kalau ngambil yang tua tinggal bengeknya doang. Lagi segar sama orang bagai sama kita. Kalau yang muda cuma numpang hidup. Kita tahu sebagai seorang muslimah. Kalau kita punya suami wajib melayani suami. Dengan kesibukan kita capek deh. Tinggal bengeknya doang. Nggak dilayanin dosa. Dilayanin kita punya urusan. Silahkan bagaimana kebutuhan Anda. Gaya hidup Anda selama ini. Masing-masing orang tidak sama. Ya. Kalau prinsip saya tinggal ibadah, ngapain lagi? Oke? Makasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratmi, abis acara ini tanya ada kru namanya ada. Iya aja ya. Mas Kendi katanya lagi nyari. Tanya berapa orang yang naksir pulang dari sini sampai Lampung kocok. Kocok apa Mah? Misalnya 5 orang yang naksir. Ditulis tah tuh sama temennya. Kocok. Plok tak eta diambil. Pemenangnya Kendi. Langsung Kendi nikah ya bener. Ada Mas Kendi mah yang suka dimana? Itu. Di control room. Kendi mau bontil. Kameramen. Tapi tadi ada nanya katanya kalau dia masih teringat almarhum suaminya. Terus apa-apa dibanding-bandingkan sama almarhum nih, gimana? Kalau inget mapan normal. Tapi pasti ingat. Dibanding-bandingkan. Kecuali amnesia. Jangan membandingkan satu dengan yang lain. Semua manusia masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah bakal sama dengan yang kemarin. Udah dikubur. Iya. Hidup lagi juga takut. Oke. Iya juga ya. Mama kalau Mama sendiri sudah berapa lama? 22 tahun. Gak kesepian? Biasa aja ketemu Ipan, ketemu emak-emak, ngapain kesepian? Biasa. Mantap. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bukan hanya dengan suami. Masih banyak kerjaan lain yang bisa menghibur kita. Wah. Hidup Mama. Nah hidup. Kalau gak hidup mah kemawa dong. Oke lanjut satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau nanya? Nah ini deh. Sini. Mangga. Hejo. Ermi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Tutpiul Khoti'ah. Tutpiul Khotimah. Ayo Tut. Khoti'ah. Ya, ayo Tut. Kalau sudah menikah jadi butut. Tut. Tanya Mama yuk. Ayo.
ada kerabat saya, suami istri ya Ma. Terus udah gitu dari situ ada konflik apa gimana gitu ya. Terus udah gitu si suami istri itu tiba-tiba si istrinya langsung pergi aja gitu. Tapi udah lama banget tuh pergi gitu. Tapi dari suaminya gak ada talak, si istrinya gak ada talak, gimana tuh Mah? Berapa lama? Udah setahun setengah lebih lah. Ribut suami istri, istrinya kabur. Hak seorang istri dari suami. Wajib memberikan makan yang dimakan suami, wajib memberikan pakaian yang dipakai suami, tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh mengejek istrinya. Yang kelima, ketika ada perkelahian di dalam keluarga, suami tidak boleh meninggalkan istri, tetap bertahan di rumah. Di luar banyak cewek penggoda. Istri tidak boleh meninggalkan rumah, tetap bertahan. Maksudnya apa hadis ini? Kalau dalam keluarga ada masalah dan pasti siapapun ada masalah, wajib selesaikan, bertanggung jawab urusan berdua. Suami keluar rumah, banyak cewek penggoda. Istri keluar rumah kata suami, saya mah kagak ngusir, nyari serep, mau diserepin. Makanya dua-duanya tetap bertahan, selesaikan masalah. Ternyata saudaranya Bu Tut ini punya masalah. Istrinya pergi meninggalkan rumah udah setahun setengah. Nah ini yang salah, tidak mengikuti aturan agama. Kalau ada masalah istrinya pergi, harusnya suaminya susul. Kemana bini lo? Paling ke rumah emaknya, ke rumah saudaranya. Istri juga tahu diri, paling lama marah 3 hari. Kok setahun setengah? Akhirnya ribut yang tadinya hanya 2, setahun setengah bertambah, numpuk, akumulasi. Tinggal meledaknya doang hancur. Makanya kalau ada masalah segera diselesaikan, jangan bertele-tele. Selama suaminya belum mengucapkan kalimat cerai, mereka masih suami istri. Tapi suami berdosa, istri berdosa karena mereka bertahan dengan prinsip masing-masing. Mereka merawat kebencian, kedendaman dalam hati mereka, itu perbuatan setan. Karena manusia diciptakan oleh Allah, diberikan akal, diberikan nafsu, tapi jalannya tegak berdiri pakai akal. Kok nggak tanggung jawab jadi orang? Jadi dua-duanya berdosa. Sekarang udah kadong setahun setengah. Bagaimana mengatasinya? Anda lihat An-Nisa 35. Wa in hibtum siqaqa bainihima fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau takut sikok, ada pertikaian suami istri, datangkan satu hakim dari pihak laki-laki, satu hakim dari pihak perempuan. Kalau 2 orang hakim tadi niat mengislahkan, mendamaikan suami istri, Allah buka hati suami istri, damai kembali, koma. Tapi kalau 2 hakim dari pihak suami, dari pihak istri tidak ada niat mendamaikan, Allah nggak bakal membuka hati suami istri. Jadi kembali kepada keluarganya. Bukankah kalau kita menikah, keluarga laki-laki, baris bawaan. Disambut dengan keluarga perempuan. Ada masalah, kok tidak manggil keluarga. Itulah kenapa orang menikah ada saksi, dialah yang bertanggung jawab kalau ada permasalahan dalam keluarga mereka. Begitu Bu. Iya. Betul. Ini mah si suaminya temperamental, terus kumanya. Jadi nafkah noge enak lah gitu, semaunya lah gitu. Jadi makanya si istrinya itu pergi. Si istrinya teh kesel greget, jadi udahlah mending pergi terus gawe gitu. Oke. Kerja maaf. Kalau si istrinya tidak suka dengan kelakuan suami temperamental, galak, KDRT, tara mere duit, kadang-kadang merasa etik tidak mencukupi, kita punya hak bahagia. Boleh gugat cerai. Jangan ngambang begitu. Bagaimana kalau ada yang nasir kayak tadi tuh? Emang udah ada, Mak. Udah antri. Udah ada. Kalau sudah diselesaikan, bercerai, habis masa idah, sok ngantrikan nomor berapa kek? Tapi kalau belum ada penyelesaian, ngegantung rugi lakinya, rugi istrinya, dua-duanya dosa, tidak melaksanakan kewajiban. Sekali lagi, kita boleh namanya hulu.
Hulu adalah tolak tebus, di mana kita istri diperlakukan yang tidak baik dalam agama, kita tidak suka, gugat cerai, bawa saksi 2 orang laki-laki balik berakal, bawa ke pengadilan agama di mana setiap kecamatan ada. Selesaikan. Habis ketok palu, habis idah, sok rek nikahan nomor berapa gitu. Ya bagusnya mah keluarganya nggak tinggal diam ya Maya. Makanya tadi kan kata Quran ya, betul. ada hakim. Ya, gitu. Bukan depan hakim, bukan. Iya, bukan depan mas laki. Oke, sudah cukup, Bu? Sudah cukup. Terima kasih ya Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.